Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Apa kabarnya kawan-kawanku semua Sirait Media? Saya percaya teman-teman diberkahi banyak, rezeki berlimpah ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Video. Lalu ada yang bertanya begini, bukan bertanya ya, lalu ada yang bilang begini, Presiden mengeluarkan hal ini tentu bermuatan politis ya. Ini bukan murni karena melihat misalnya Tom Lembong dalam menjalani menjalani hukumannya berkelakuan baik, atau Hasto dalam menjalani hukumannya berkelakuan baik ya. Wong belum aja mereka menjalani hukuman setelah vonis dari hakim, kok sudah dikeluarkan pengampunan lah gitu dari presiden. Ini pasti ya bermuatan politis. Ya saya akan jawab, saya bilang begini, loh, nggak perlu ini pasti ya, memang yang dilakukan oleh presiden itu adalah memang bermuatan politis. Jadi nggak perlu ada yang menghindari bahwa ini bukan politis, ini begini dan begitu. Tidak, sudah jelas kok ya bahwa yang presiden lakukan ini memang bermuatan politis ya. Kenapa? Karena nih alasannya sudah sangat jelas gitu kan. Alasannya untuk rekonsiliasi dan pemulihan nasional. Rekonsiliasi dan pemulihan nasional ya. Jadi apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo? Ya, Presiden Prabowo tentu menggunakan haknya agar supaya sudahlah gitu kan. Ini banyak pekerjaan kita ke depan ya, banyak pekerjaan ke depan. Ini main kubu-kubuan ya, ada kelompok Hasto, wah begini begitu, ada kelompok Tom Lembong bicara begini begitu segala macem. Ya sudahlah gitu kan. Jadi itu memang tujuan dari presiden, saya pikir, karena memang apalagi tujuannya kalau bukan untuk itu kan, alasannya udah jelas ya, untuk pemulihan dan rekonsiliasi. Artinya memang apa yang dilakukan oleh presiden itu ya bermuatan politis gitu. Jadi tidak perlu ada yang mengelak, wah ini bukan politis. Ya memang politis. Dan jangan salah bahwa sikap atau tindakan politis itu bukan sesuatu yang haram di negara ini, dan tidak ada larangan ya. Memang itu keputusan politis. Saat ini publik sedang ramai bicara tentang amnesti yang diberikan kepada Hasto dan abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong. Keduanya kini bebas dan bisa menghirup udara segar. Banyak sekali tafsir yang kemudian bermunculan memaknai apa yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan amnesti dan abolisi ini. Pertama, banyak sekali pihak yang mengapresiasi kepada presiden, kepada pemerintah ini adalah sebagai salah satu bentuk sikap kenegarawanan yang cukup luar biasa. Karena memberikan ampun kepada orang yang sedang berjuang untuk mencari keadilan. Yang kedua, ada yang mengatakan ini sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan politik yang harmonis, kehidupan politik yang guyup, menghilangkan konfrontasi, permusuhan, dan dendam gara-gara politik, sehingga yang muncul adalah islah dan rekonsiliasi secara kolektif. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa dengan adanya amnesti dan abolisi ini sebagai salah satu bentuk koreksi bahwa proses peradilan yang terjadi sebelumnya, terutama peradilan Tom Lembong ataupun Hasto, itu dinilai tidak memenuhi unsur-unsur rasa keadilan. Yang keempat, ada yang mengatakan ini juga bisa menjadi penanda
bahwa ada kekuatan-kekuatan politik lama yang secara perlahan kekuatannya tidak terlampau kuat dan sudah mulai memudar, digantikan dengan kekuatan-kekuatan politik yang baru. Ini tanda-tanda tepat. Yang keempat, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah sebagai satu sinyalmen, dikhawatirkan justru akan menodai semangat pemberantasan korupsi yang ada di negara kita. Karena pemberian amnesti ataupun abolisi ini terkait dengan persoalan korupsi. Ada juga yang berkomentar semacam itu, semacam kekhawatiran. Tapi pada saat yang bersamaan ada juga yang mengatakan bahwa ini jangan-jangan dengan adanya amnesti dan abolisi yang diberikan kepada begitu banyak orang, salah satunya adalah Hasto dan Tom Lembong, tentu ya, jangan lagi menjadikan hukum sebagai komunitas untuk tujuan kepentingan politik tertentu, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap orang, setiap kita bebas menafsirkan apa yang kemudian bisa kita maknai terkait dengan pemberian amnesti dan kemudian juga abolisi kepada figur-figur kunci seperti Tom Lembong dan Hasto. Monggo komentar, tentu kita butuh saling berinteraksi, sekalipun beda pandangan, sekalipun beda pendapat. Mari kita saling respect dan yang paling penting saling guyup satu sama yang lain. Beda pendapat boleh, yang tidak boleh itu kalau beda pendapatan. Oke kan? Mantap ya, jangan lupa komentar. Kira-kira apa yang bisa kita maknai dengan adanya pemberian amnesti dan abolisi, khususnya kepada Tom Lembong dan kepada Hasto. Meski kita tahu sebenarnya ada sekitar 1116 orang yang juga mendapatkan amnesti dan abolisi. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, it's okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa, bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sekali lagi kalian tuduhkan Pak Jokowi itu sebagai koruptor yang harus dihukum, harus dimacam-macamkan. Dia presiden yang baru turun kemarin, ya. Selama 10 tahun sudah membuat Indonesia luar biasa. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa dia presiden luar biasa yang pernah ada. Ya, kalau mau jujur sebenarnya, kalau mau diadukan ya kenapa tidak Pak SBY, Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Karena mereka juga tidak baik-baik amat selama menjabat jadi presiden, apalagi Megawati. Kan kita tahu Indosat dijual, Blok Tangguh di luar dijual, mengeluarkan surat keterangan lunas BLBI, tanker dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau justru itu yang wajar kalau mau diaudit, dibuktikan bahwasanya di sana tidak terjadi apa-apa. Ini kan bicara hukum ya, Pak SBY maunya. Kan tidak salah juga dipanggil gitu kan. Kalau memang mau fair, gitu. Jangan cuma Jokowi aja yang kalian fokus gitu. Nah, kita coba lihat ya, ini fakta. Kalau kalian bicara soal hutang dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan dianggap presiden yang paling berhutang paling banyak. Waktu Gus Dur turun, Indonesia tuh meninggalkan hutang 38 miliar dolar. Begitu diganti Megawati 3 tahun, utangnya naik hampir 100% menjadi 75 miliar dolar. Begitu SBY 2 periode, hutangnya naik lagi 120% menjadi 168 dolar. 168 miliar dolar. Nah, Pak Jokowi turun, itu utangnya dari 168 naik ke 200 miliar dolar. Naiknya cuma 11%. Nah, kalau kita bandingin pembangunannya, kan Megawati yang paling jublok. Di zaman dia 3 tahun aja lepas Indosat, Blok Tangguh, segala macam yang tadi saya sebut itu. Pak SBY apa yang dibangun? Itu.
Kalau Jokowi, satu saja, udah selalu kita bicarakan bahwa tol saja ya. Di zaman Pak Jokowi, 10 tahun dia membangun rata-rata 235 km jalan tol. Zaman SBY cuma 35 km per tahun, sama-sama 10 tahun. Apalagi zaman Soeharto cuma 18 atau 19 km per tahun. Jadi kalau dibilang achievement-nya, pencapaiannya itu, dibandingin SBY, Jokowi dari satu sisi ya jalan tol sudah 600% di atas SBY. Di atas Soeharto itu udah 1.200%. Itu saja, belum lagi yang lain-lain. Dan Jokowi lah presiden yang 10 kali datang ke Papua. Jokowi lah yang membangun bendungan di NTT. Dan banyak lagi, ada Freeport, ada segala macam, sudah berpuluh kali kita bahas. Tapi kalian kan membutakan diri, mentulikan mata, seolah-olah orang yang begitu berjasa terhadap negara ini, kalian anggap itu tidak ada. Sakit kalian itu sebenarnya. Sakitnya parah kalian. Hei, yang katanya ijazah palsu, plonga-plongo, si tukang kayu, ternyata lebih bernyali, menyala abangku. Tidak usah final lah, menggantung aja terus ini ijazah palsu, sudah rusak dia. Kenapa? Karena semua orang yang pakai logika tidak akan percaya bahwa dia punya ijazah asli. Hanya orang-orang tertentu aja yang mau percaya itu. Semua orang yang pakai akal sehat pasti tidak percaya, Pak. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan kan kira-kira gitu. Pasti begitu. Saya kan tidak mau bicara soal kriminalnya itu ya. Saya bicara sebagai seorang guru tentang etika di sekolah saya. Saya kan mengajar etika. Dari dua hal saja, itu mestinya dia sudah hancur kalau dia sadar. Gimana, Bro? Yang pertama, hilangnya semua dokumen riwayat hidup dia di KPU Solo, di KPU Jakarta, di KPU Nasional. Sementara tidak pernah ada laporan dari pihak-pihak KPU ini bahwa mereka kecurian atau mereka kebakaran. Dalam hiruk pikuk politik pasca kekuasaan, ada satu sosok yang tetap teguh berdiri di atas prinsip Joko Widodo. Ia tak berteriak, ia tak membalas, ia tak membantah dengan kata kasar. Tapi ia memberi pesan yang lebih dalam dari sekadar kata, pesan melalui sikap. Ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong, dua nama yang dalam proses hukumnya pernah menyeret-nyeret nama Jokowi ke dalam kubangan insinuasi dan spekulasi hukum, banyak yang mengira Jokowi akan melawan, akan meledak, akan melakukan manuver politik. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Jokowi menundukkan ego. Ia memilih diam yang penuh makna. Ia justru tampil ke publik dengan pernyataan yang membingkai kejadian itu sebagai hak prerogatif konstitusional presiden dan menyatakan dirinya menghormati keputusan tersebut. Di saat banyak elit bernafsu untuk menyerang balik demi gengsi politik, Jokowi memperlihatkan satu hal yang makin langka dalam politik kita, kelas. Ia tidak menempuh jalur emosional. Ia tak berusaha memframing Prabowo sebagai pengkhianat, walaupun narasi itu sudah mulai dibisikkan ke telinga publik. Bahkan, ketika sejumlah pihak mencoba memancing air keruh dengan menyebar anggapan bahwa langkah Prabowo adalah bentuk pengkhianatan terhadap Jokowi, Jokowi tetap tenang. Ia tidak terpancing, ia tidak bermain drama. Karena ia tahu, kenegarawanan bukan soal membalas, tapi soal meredam gejolak demi menjaga Republik tetap utuh. Inilah beda antara mereka yang hanya tahu cara berkuasa dengan mereka yang mengerti seni meninggalkan kekuasaan. Jokowi adalah yang kedua. Sikap Jokowi ini semakin menegaskan bahwa setelah ia lengser, ia tidak cawe-cawe dalam urusan hukum dan kekuasaan. Tak ada pernyataan marah, tak ada sindiran halus kepada penguasa baru, tak ada orang dalam yang ia gerakkan untuk mengobok-obok keputusan Prabowo. Padahal sangat mudah bagi seorang mantan presiden untuk melempar bensin ke api yang sudah menyala. Jokowi tidak memilih jalan itu. Justru yang ia lakukan adalah membingkai keputusan Prabowo dengan cara negarawan, bahwa setiap presiden punya hak prerogatif, dan sebagai mantan presiden ia menghormati sepenuhnya hak tersebut. Tidak ada upaya mendelegitimasi, tidak ada pesan dua muka. Yang ada hanya pengakuan terbuka. Itu hak istimewa presiden, dan saya menghormati proses serta pertimbangannya.
Sikap ini adalah tamparan halus bagi mereka yang masih berpolitik dengan dendam dan trauma. Jokowi mengingatkan, kekuasaan bukan untuk dipegang erat dengan kuku, tapi untuk dilepaskan dengan tenang dan kepala tegak. Itulah etika dasar dalam politik yang dewasa, etika yang kian langka. Faktanya, ketika Hasto dan Tom Lembong menjalani proses hukum, keduanya sempat menyebut nama Jokowi secara tidak langsung dalam berbagai testimoni dan insinuasi di pengadilan. Jadi Pak Prabowo ini, kita rakyat di bawah ini sedang resah-resahnya meringkat, melihat, mengikuti sepak terjang Bapak beberapa hari terakhir ini, khususnya sejak Bapak memberi abolisi dan amnesti terhadap Tom Lembong dan Hasto. Kalau Tom Lembong kita tidak usah terlalu memikirkan karena di sana memang ada rada abu-abu, itu urusan lain. Tapi kalau Hasto itu jelas-jelas Bapak mengambil resiko yang begitu dalam karena itu sebenarnya lebih syarat kepada kepentingan politik. Seperti apa yang dikatakan Novel Baswedan bahwa itu sebenarnya menjerumuskan apa yang dibicarakan sendiri oleh Pak Prabowo tentang pemberantasan korupsi. Sementara yang dikasih amnesti itu adalah orang yang tersangkut penyuapan dan berkategori koruptor. Karena sudah diputuskan 3,5 tahun oleh pengadilan. Jadi belum sempat kencingnya kering di WC penjara, orangnya sudah dikasih amnesti gitu. Nah ini terlalu beresiko kalau menurut kawan-kawan, karena tadi saya waktu masang bendera 17-an juga duduk dengan profesor hukum, kebetulan beliau tetangga saya, jadi memang ada bobot-bobot yang sebenarnya tidak umum, cuma mungkin karena ada tujuan tertentu ya, karena mau bermesraan lagi dengan PDIP dan Bu Mega sudah mengatakan dukung pemerintahan Pak Prabowo, apakah ini untuk tujuan 2029 agar sama-sama bareng lagi gitu kan. Nggak ada masalah karena politik ini bisa apa saja gitu. Yang kemarin Bapak dirangkul Pak Jokowi untuk dijadikan presiden, kalau sekarang balik gagang mau nendang Pak Jokowi ya silakan gitu. Cuma Bapak jangan terlalu pede, karena 58,58% itu suaranya Pak Jokowi, bukan suara Bapak ya. Jadi hati-hati. KPK akan tetap ajukan banding terkait kasus Hasto Kristianto. KPK mengatakan, kalaupun Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto, itu adalah hak dari Prabowo Subianto. Tapi KPK akan tetap mengajukan banding terkait kasus Hasto Kristianto. Jadi, kalian mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto atau mendukung KPK untuk mengajukan banding terkait kasusnya? Kubu sebelah yang doyan framing ini ya. Sekali lagi, ingat, saya ingatkan ya, persiapkan mental kalian baik-baik. Jangan sampai senjata kalian balik ke kalian sendiri. Ya, akhir kata, semoga kita semua tetap waras dan gak gampang termakan isu-isu murahan ya. Kawan-kawan Sirait Media, saya percaya buat kalian harus melawan hoax itu ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju bahwa hoax soal ijazah Jokowi ini harus ditindak tegas? Atau kalian punya pendapat lain soal pemakzulan Mas Gibran? Yuk kita diskusikan bareng-bareng dengan sehat dan cerdas. Sampai ketemu di video berikutnya. Pesan saya, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 01 00 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita.
atau dengan lebih praktis, bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.